Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo? Kembali kita bertemu di acara Info Gunadarma. Saya Yuda akan bersama Anda dan tentunya menemani Anda di Info Gunadarma kali ini. Acara Info Gunadarma ini disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, dan Mega Suara Kulon Progo, serta Kota Perak, Yogyakarta. Kita akan membahas tentang pendaftaran mahasiswa baru, kemudian informasi seputar fakultas apa saja di Gunadarma, dan sebagainya tentang Universitas Gunadarma. Saat ini sudah hadir narasumber kita untuk edisi kali ini, ada Dr. Reni Diah Kusmawati, SEMMSI, Staf Sekretariat Rektor di bidang Sekretariat S3 Teknologi Informasi. Apa kabar Ibu Reni? Selamat berjumpa dengan kita di Info Gunadarma. Kabar baik, terima kasih Bang Yuda. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi untuk sama-sama mengulas atau mengupas tentang Gunadarma. Iya. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Yuda gimana? Sehat, alhamdulillah. Baik, silakan Bu, ada info terbaru apa di Gunadarma yang mungkin akan disampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin juga mengetahui keseharian Bu Reni di Gunadarma ini membidangi apa atau juga sebagai apa, silakan. Oke, saya bertugas di Sekretariat S3 Teknologi Informasi di Gunadarma. Itu mengurus tentang perkuliahan S3, kegiatan-kegiatan S3, ujian sampai dengan sidang terbukanya untuk mahasiswa S3. Jadi dari mulai awal pendaftaran ya, mereka mulai ikut tes masuk, kemudian perkuliahannya, terus ujian-ujian yang harus dilakukan sampai dengan mereka lulus nantinya di S3. Okay. Jadi mengurusi S3 semua ya? Iya. Oke, baik. Tapi walaupun demikian kita akan coba menggali informasi yang lebih banyak lagi tentang Gunadarma. Dan terakhir update-nya seperti apa untuk pendaftaran mahasiswa baru, Mbak Di? Ya, baik. Untuk saat ini Gunadarma sudah membuka pendaftaran sudah dari bulan Februari. Terus ada beberapa jalur yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa ya, untuk adik-adik siswa. Ada jalur reguler, kemudian ada juga jalur dari tryout dan beasiswa. Kalau yang reguler itu adik-adik bisa masuk ke webnya Gunadarma di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Kemudian nanti register ya, bikin akun di situ. Kemudian setelah membuat akun, nanti adik-adik bisa membayarkan dulu untuk biaya formulirnya. Itu nanti akan dapat VA atau virtual account setelah dibayarkan. Kemudian nanti bisa mengisi formulirnya secara online ya, ini semua secara online. Bisa mengisi formulirnya, itu isinya tentang biodata tentang si calon mahasiswa itu. Kemudian nanti juga ada isian nilai raport. Kemudian ada juga pilihan yang akan mereka pilih ya, jurusan kuliah nanti yang mereka akan pilih, terus juga lokasi kampus yang akan dipilih, karena Gunadarma ada beberapa lokasi kampus. Di mana saja Bu, bisa disebutkan? Di mana saja, oke. Ada di Depok, kemudian di Kalimalang, di Cengkareng, Karawaci, Salemba juga ada. Jadi bisa pilih yang terdekat dengan rumah ya. Iya. Baik, jadi itu seputar pendaftaran. Jadi sementara sudah dibuka dari udah lama ya, dan ini belum ada batas waktunya kalau di Gunadarma ya. Untuk penutupannya belum ya? Belum ya.
Ya masih sesuai dengan kalau selama kuotanya masih ada itu Iya, betul. masih bisa ya. Masih bisa. Masih Jadi bisa. silakan cepat-cepat, tidak harus menunggu sampai dengan lulus. Bisa Iya. daftar dulu ya. Oke, ini ada untuk S3 sendiri ada program apa aja nih, Bu? Untuk S3 Yang di ada bidang- S3 Teknologi Informasi yang saya handle ini. Kemudian ada S3 Ilmu Ekonomi dan ada S3 Psikologi. Ada 3 ya berarti Ada ya. 3. Jadi itu untuk ini. Dan untuk program lainnya kan kita juga di Gunadarma ada beberapa program studi ya. Untuk di jenjang diploma, sarjana dan sebagainya. Iya. Ya, apa saja yang ada di fakultas yang di sana, Pak? Oke. Di Gunadarma, Bu. Kalau yang untuk program D3-nya tuh ada D3 Akuntansi, kemudian ada D3 Manajemen Informatika, kemudian ada Manajemen Keuangan, kemudian ada Manajemen Pemasaran dan Teknik Komputer untuk yang diplomanya ya, Iya. untuk yang D3-nya. Kemudian kalau untuk yang sarjana atau S1-nya ada S1 Akuntansi, kemudian S1 Arsitektur, kemudian ada S1 Ilmu Komunikasi, S1 Informatika, kemudian ada Psikologi, Sastra Inggris, kemudian ada SI-nya atau Sistem Informasi, ada Sistem Komputernya, ada Teknik Elektro, ada Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Sipil. Kemudian yang terbaru itu ada yang Agroteknologi, ada Agroteknologi ya. Iya. Ada Oke. pariwisata juga, kemudian ada Ekonomi Syariah, ada Desain Interior, itu yang masih baru ya. Sastra Tiongkok juga ada. Iya. Dan yang pasti ada kedokteran juga. Kedokteran nah ini ya. Iya. Oke, ada ya. Jadi untuk yang calon dokter silahkan ya. Dan untuk magisternya? Untuk magisternya yang S2 itu ada S2 Ilmu Komunikasi, ada S2 Manajemen, kemudian ada S2 Manajemen Sistem Informasi, ada S2-nya Psikologi, ada Psikologi Profesi juga, kemudian ada Sastra Inggris, ada Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan juga Teknik Sipil. Oke, jadi ada banyak pilihan ya di Banyak sini ya. pilihan. Untuk S1-nya ada berapa prodi nih? Banyak ya. Nanti banyak. disesuaikan dengan backgroundnya si siswa ya. Jadi misalnya waktu SMA-nya mereka tuh dari jurusan IPA atau IPS. Nah, ini yang penting di awal ini ya. Betul. Jadi kalau yang untuk yang IPA itu dia bisa pilih jurusan apapun. Oke. Karena dia Masuk ke lebih luas. semua jurusan. Bisa ke semua. Tapi kalau untuk yang sosial memang tidak bisa masuk ke semua ya. Jadi sosial hanya ilmu sosial. Atau bisa Oke. juga ngambil yang sistem informasi tapi pada saat dicek nilainya itu harus masuk di grade yang tinggi. Grade AA. Gitu ya. Baru bisa masuk. Pada waktu seleksi itu kan? Pada waktu Pas seleksi. grading ya. Iya, betul. Oke, jadi perhatikan ya untuk adik-adik dan juga mungkin Bapak Ibu yang punya putrinya yang akan masuk ke Gunadarma, ini ada hal penting yang bisa diperhatikan sebelum mendaftar. Oke, ini ada aspek-aspek lain yang tentunya harus diperhatikan saat pendaftaran. Apa saja Bu, secara administratif terutama di awal ya. Biasanya yang kadang-kadang suka lupa. Oke, kira-kira apa aja yang harus benar-benar diperhatikan? Secara administratif dulu nih. Administratif. Iya. Jadi siswa itu harus tahu dulu dia dari jurusan apa ya. Yang tadi saya bilang untuk SMA ada IPA, ada IPS. Kemudian kalau yang untuk SMK ada yang teknik dan non teknik. Nanti dipilih jurusannya sesuai dengan backgroundnya itu. Kemudian juga dilihat nilainya nanti pastinya nilai dari si siswa itu ya. Iya. Untuk grading sih. Iya, untuk gradingnya ya. Oke. Baik, nanti kita akan coba kupas lagi lebih lanjut ya mengenai Gunadarma, karena banyak juga fasilitas lain yang disiapkan oleh Gunadarma untuk mahasiswa tentunya, termasuk juga beberapa ruang yang non akademik juga. Iya. Ya, baik. Kita masih bersama ya Bu Reni, nanti kita lanjutkan kembali, dan untuk Anda yang mau mendaftar ke Gunadarma, simak acaranya sampai tuntas. Kita akan bersama nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, kembali di Info Gunadarma. Masih saya Yuda bersama narasumber Dr. Reni Diah Kusmawati, SEMMSI, Staf Sekretariat Rektor di Gunadarma. Bu Reni, ini kita coba lanjutkan lagi ya perbincangan kita, dan kembali saya ingin dijelaskan lagi seputar jalur pendaftaran yang sudah ada sekarang ini. Ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan yang tentang jalur reguler ya. Ya. Tapi belum detail mungkin ya. Iya.
Untuk yang reguler ini ada berapa macam untuk yang reguler ini? Untuk yang reguler kan untuk yang sekarang karena masih pandemi, jadi masih dilakukan secara online. Kemudian calon mahasiswa jadi bisa masuk ke situsnya Gunadarma di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Tadi saya sudah jelaskan, mereka bisa register dulu, nanti sudah dapat akun, sudah melakukan pembayaran formulir dengan VA-nya. Karena VA-nya khusus, jadi tidak bisa dikasih ke orang lain ya. Jadi hanya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri setelah daftar, dapat virtual account, nanti dibayarkan, baru bisa mengisi formulir. Untuk pengisian formulir itu, adik-adik diminta untuk mengisi data. Ada juga nomor telepon, terus alamat email. Itu yang tidak boleh berubah ya, karena nanti info-info akan kita berikan melalui SMS atau WA ataupun email. Jadi diusahakan tidak berubah itu, karena nanti kalau berubah kan mereka tidak akan dapat infonya ya. Kemudian nanti setelah mengisi ada isian nilai raport juga. Ada 3 mata pelajaran. Bawaan jadi kuliah ya karena sudah masuk ke universitas. Jadi ada tiga mapel yang harus tiga mata pelajaran yang harus diisi dan tiga mata pelajaran wajib ya. Dan yang 3 mata pelajaran berikutnya adalah yang sesuai dengan jurusan yang akan dipilih. Kemudian nanti juga memilih jurusan, kemudian lokasi kampusnya. Itu untuk yang jalur reguler. Kalau misalnya adik-adik bingung untuk pengisian, bisa datang juga ke kampus, karena di kampus juga untuk yang counter pendaftaran tetap buka. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang cari info, biar lebih jelas lagi ya. Mungkin bisa tanya-tanya langsung ke kakak-kakak di counter pendaftaran. Atau kalau bingung untuk mengisi, bisa minta bantu untuk diisikan. Terus bawa juga data kayak nilai raport semester 4 dan 5 untuk diisikan ke formulir itu. Oke. Jadi selain melalui online, dan di online juga ada bantuan online chat ya di sini. Benar. Jadi bisa nanya langsung. Benar, ada teman-teman dari technical support yang ada live chatnya. Jadi kalau bingung, kalau misalnya memang tidak bisa datang ke kampus, karena mungkin dari daerah banyak ya yang berminat untuk mendaftar di Gunadarma, ada fasilitas live chat, bisa ditanyakan di teman-teman di live chat itu. Gitu. Itu baru yang jalur reguler. Kemudian ada jalur lain, itu ada jalur beasiswa tryout. Beasiswa tryout. Iya, jadi Gunadarma juga datang ke sekolah-sekolah, memberikan info ke sekolah-sekolah, terus ada tryoutnya. Nanti kita akan memberikan pengumumannya melalui SMS atau WA ataupun email, mereka diterima atau tidak. Kalau sudah diterima, itu ada infonya itu dalam bentuk teks gitu ya. Jadi dikasih tahu mereka itu dapat akunnya apa, passwordnya apa, bisa masuk lagi ke pendaftaran Gunadarma ACID, sudah dapat akunnya, mereka masuk, bisa dilihat pengumumannya mereka dapatnya di jurusan apa gitu. Jadi biasanya ada dua jurusan yang ditawarkan sesuai dengan pilihan mereka, nanti mereka bisa pilih yang mana. Itu yang dari tryout ya? Itu yang tryout. Kemudian yang berikutnya ada juga yang beasiswa penuh. Beasiswa penuh ini biasanya rekomendasi dari guru BK di sekolah, gitu ya. Jadi biasanya adalah siswa-siswa yang memang berprestasi di sekolahnya. Jadi nilainya itu biasanya minimal 8 untuk direkomendasikan ikut yang beasiswa full ini. Beasiswa penuh ini semua prodi atau hanya prodi tertentu? Untuk yang beasiswa penuh ini ada hanya prodi tertentu ya. Kalau yang beasiswa penuh ini untuk yang farmasi, agroteknologi, terus ekonomi syariah, sastra Tiongkok, desain interior, pariwisata, gitu ya kayaknya. Gitu, Ada 3 juga ya, ada 3 teknik komputer, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, itu yang ditawarkan untuk yang beasiswa penuh. Beasiswa penuh ya. Tapi ada juga yang jalur PMDK ya, PMDK sekolah. Kalau yang PMDK sekolah ini tadi saya bilang mahasiswa yang berprestasi itu. Itu sudah direkomendasikan oleh sekolah masing-masing. Dan itu bisa pilih semua jurusan sesuai dengan jurusan mereka di sekolah. Oke. Masing-masing sekolah kuotanya berbeda ya? Masing-masing sekolah sama aja sih, cuma mungkin kuota yang ditawarkan di kitanya ini di jurusan ini. Baik, jadi yang sekarang bisa dijalankan adalah ada jalur online ya untuk Anda yang akan masuk. Silakan Anda bisa klik di pendaftaran .gunadarma.ac.id/2021. Itu adalah untuk berbagai informasi tentang pendaftaran, termasuk juga mungkin mau mengetahui prodinya, prosedur umum dan lain-lain. Ada FAQ juga untuk tanya jawab ya, di situ juga bisa dibaca apa saja yang memang hal yang perlu diketahui. Baik Bu, kita akan lanjut ke ini pendaftaran mahasiswa baru ini untuk saat ini prosesnya mungkin bisa dijelaskan lagi. Tadi ada hal-hal juga yang perlu ditekankan saat mengupload, mengunggah atau juga mungkin mengirimkan berkas pendaftaran saat melengkapi formulir pendaftaran. Bisa dijelaskan lagi Bu? Iya. Oke, ini jalur tahapan-tahapan ya mendaftar. Jadi calon
mahasiswa itu atau adik-adik siswa itu bisa masuk ke pendaftaran.gunadarma.ac.id, kemudian melakukan registrasi untuk bisa mendapatkan akun. Nanti harus buat akun yang mudah diingat sama dia sendiri gitu ya. Nah, itu. Jadi ya username ya, passwordnya itu harus sesuai yang mereka mau, tapi yang mudah diingat. Jadi jangan lupa ya. Jangan sampai lupa. Kemudian setelah itu setelah dapat akun nanti mereka akan melakukan pembayaran formulir. Kemudian bisa melanjutkan untuk mengisi formulir. Pembayaran bisa dilakukan lewat yang VA tadi saya katakan ya, sudah dapat VA-nya. Kemudian setelah itu mereka mengisi formulir dengan itu biasanya isinya biodata lengkap tentang si siswanya, kemudian juga memasukkan nilai-nilai. Selain memasukkan nilai, mereka juga harus upload rapotnya ya. Jadi kita bisa cek nih nilai yang mereka masukkan dengan rapot yang sesuai enggak gitu. Iya, sesuai atau tidak. Kemudian juga mereka harus mengunggah fotonya, foto diri. Itu ada batasannya, itu maksimal 1 mega. Jadi nanti dicek dulu karena kadang siswa itu main upload aja ternyata tidak nggak bisa speknya nggak dilihat ya. Bener, nanti nggak bisa disubmit. Itu penting ya, perhatikan speknya. Iya, betul. Terus ada lagi? Kemudian nilai rapotnya yang sudah diisikan tadi juga diupload. Itu harus diperhatikan berapa size-nya yang harus dimasukkan karena kadang-kadang mereka bilang nggak bisa submit, tapi sebenarnya padahal size-nya salah. Size itu kelebihan jadi kan nggak bisa disubmit ya. Oke. Jadi itu ya, teknis itu ya, hal teknis itu penting, jangan mengganggu ya. Betul, nanti setelah isi formulir, ditunggu hasilnya, jadi harus dicek secara berkala di akunnya masing-masing, atau bisa juga nanti kita kirimkan lewat WA atau SMS atau lewat email, terus dicek secara berkala ya kalau yang di akunnya. Nanti setelah ada pengumumannya, hasilnya sudah ada, adik-adik bisa lihat nanti diterimanya di jurusan apa, karena biasanya mereka dikasih dua pilihan. Pilihan pertama dan kedua itu bisa dipilih yang mana. Nanti ada rincian biayanya juga di situ yang harus dibayarkan berapa. Nanti ada bisa dibayarkan di bank yang ada sudah diberikan virtual account-nya dari awal itu. Oke. Jadi dicek terus ya, sehingga akun ini penting untuk dipastikan tidak lupa. Kemudian juga nomor telepon dan alamat email yang tentunya valid. Iya betul. Jadi setelah dibayarkan, mereka harus lakukan pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang baru nanti mereka tercatat sebagai mahasiswa Gunadarma. Kalau belum daftar ulang belum ya. Kalau mau tanya-tanya biaya ke mana nih bisa menghubungi? Biaya. Kan biasanya menjadi perhatian serius nih kalau ini kan. Jadi bisa telepon juga ada online-nya di 158 158 atau juga bisa lewat telepon di 021 788 111 extension-nya 403. Oke, jadi 021 7888 1112 extension-nya 403 ya. Iya. Baik, itu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pertanyaan seputar biaya-biaya, rincian biaya nanti kalau pengen lebih jelas lagi. Nah, ini ada juga nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya, karena banyak sekali yang ingin kita ketahui, termasuk juga lokasi kampusnya, kemudian juga fasilitas untuk mahasiswa seperti apa. Oh ya, ini kembali diulang Bu, yang kampus yang dekat mungkin bisa diinfokan di mana saja supaya mungkin ada yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kampus Gunadarma. Iya, oke. Gunadarma itu ada di Depok, kemudian ada di Kalimalang, Karawaci, Cengkareng, dan Salemba. Untuk yang di wilayah Bogor mungkin bisa ke Depok ya, yang lebih dekat. Iya. Aksesnya bisa lewat kereta. Iya, lebih gampang ya. Lebih gampang aksesnya. Oke, kita lanjut lagi dan kita juga ingin tahu nih fasilitas apa saja untuk mahasiswa yang di Gunadarma yang bisa digunakan ya. Kan banyak ada misalnya fasilitas untuk lab komputer atau yang lain seperti itu. Di Gunadarma itu ada lab komputer pasti ada ya, itu kan lab untuk mendukung materi perkuliahan mereka yang diterima di kelas. Kemudian juga ada e-lounge-nya, kemudian ada fasilitas tempat-tempat olahraga, jadi mereka bisa menyalurkan kalau ada bakat bisa juga ke situ. Kemudian ada macam-macam yang bisa digunakan sih fasilitas di Gunadarma. Dan di setiap kampus Gunadarma pasti ada wifi yang bisa digunakan sama mahasiswa. Jadi kalau cari bahan kuliah mungkin ya. Jadi banyak di kampus berarti ya. Banyak di kampus benar. Aman. Iya benar. Jadi biar nggak kemana-mana. Baik, kita nanti akan lanjut lagi seputar info Gunadarma, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, masih bersama narasumber kita Ibu Dr. Reni Diakusmawati SE MMSI, Staf Sekretariat Rektor Gunadarma. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kita masih bersama di Info Gunadarma. Kali ini masih bersama narasumber kita, Ibu Dr. Reni Diah Kusmawati, SE MMSI, Staf Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Bu Reni, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, masih ada waktu nih untuk mengetahui lagi lebih lanjut tentang Gunadarma. Nah, ini pertanyaannya adalah yang mungkin sering juga menjadi incaran mahasiswa. Setelah menjadi mahasiswa Gunadarma, apakah ada beasiswa nanti misalnya karena saya berprestasi dan sebagainya? Ya, di Gunadarma ada penawaran banyak beasiswa ya untuk mahasiswa berprestasi pastinya. Yang pertama tuh ada beasiswa dari Gunadarma sendiri untuk yang prestasi akademik maupun non akademik. Non akademik itu bisa misalnya kalau ada prestasi di olahraga misalnya. Bidang olahraga ya. Iya, itu bisa juga untuk dapat beasiswa. Kemudian juga ada beasiswa dari pemerintah, itu ada bidik misi, terus ada afirmasi adik itu buat yang di Papua. Kemudian juga ada beasiswa dari LLDikti itu. Kemudian juga ada beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan swasta. Itu yang sudah bekerja sama dengan Gunadarma atau mereka mencari sendiri? Dari yang sudah bekerja sama dengan Gunadarma. Jadi kalau nanti sudah jadi mahasiswa Gunadarma, mereka kan akan punya student locker ya. Student locker itu banyak info di situ, info tentang beasiswa ini juga ada infonya di situ. Kemudian mungkin kalau ada seminar-seminar itu ada infonya di student locker itu. Dan mahasiswa juga bisa melihat kayak prestasi nilai-nilai akademik mereka setiap semesternya juga dari student locker mereka. Jadi mereka nanti punya emailnya yang @gunadarma ya. Terus untuk masuk ke virtual class, karena sekarang perkuliahan kan selama pandemi itu dilakukan secara daring ya. Jadi perkuliahan bisa lewat yang virtual class atau V-class, juga video conference itu dengan Google Meet ataupun Zoom. Jadi mahasiswa tetap bisa melaksanakan kegiatannya, terus juga mengecek prestasi akademik mereka, terus juga info-info tentang beasiswa. Itu selama menjadi mahasiswa. Kalau sudah lulus nanti mereka bisa daftar di Career Center. Itu di Career Center itu ada info-info tentang loker lowongan pekerjaan ya dari perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Gunadarma. Jadi nanti misalnya perusahaan A mau cari karyawan dengan spesifikasi apa saja. Jadi kalau mahasiswa nanti mahasiswa yang sudah lulus nanti mereka lihat, mungkin kalau masuk kriteria mereka bisa daftar dari situ. Jadi lulusan ini otomatis akan masuk datanya di Career Center itu? Iya. Oke. Jadi sangat memudahkan dan membantu memfasilitasi ya. Betul. Untuk mencari peluang pekerjaan di luar sana setelah lulus menjadi lulusan Gunadarma. Iya. Nah, ini kembali kita akan coba ulas lagi. Ada beberapa keunggulan Gunadarma tentunya untuk menunjang program studi dan lain-lain, serta hal-hal yang tentunya bisa menjadi kebanggaan bagi calon mahasiswa Gunadarma. Apa saja nih keunggulan yang ada di Gunadarma sehingga ada alasan kenapa saya harus memilih UJ atau Universitas Gunadarma? Gunadarma itu memiliki banyak jurusan. Dan setiap jurusannya pasti berbasis IT, karena kita dari basis staffnya IT, jadi semua pasti ada IT-nya ya. Supaya tidak ketinggalan juga dengan teknologi. Jadi setiap jurusan akan ada materi tentang IT-nya. Akan berdampingan terus ya? Iya, tetap ada. Jadi saling mendukung lah ya. Kemudian juga pengajar yang ada di Gunadarma itu sudah berkualifikasi bagus, ada profesor, dokter, dan magister maksudnya. Kemudian juga Gunadarma bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi di dunia ya, mungkin lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Kemudian juga ada perpustakaan yang representatif, jadi mahasiswa bisa lihat koleksi-koleksi perpustakaan buku-buku di Gunadarma atau skripsi atau mungkin tesisnya atau disertasinya bisa dilihat di e-library-nya Gunadarma, ya, e-library.gunadarma.ac.id. Kemudian juga ada fasilitas dan proses pembelajarannya tuh ada yang student site, yang tadi saya sudah katakan ya, ada student locker, ada student site-nya. Untuk itu isinya tentang portofolio mahasiswa. Kemudian juga ada layanan informasi akademik yang sudah berbasis IT, itu kayak BAK atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian juga ada e-learning, ada virtual class yang tadi saya sudah katakan. Jadi mahasiswa tuh selain kuliah juga ada latihan-latihan soal gitu ya di virtual class itu. Kemudian juga ada digital library yang tadi saya sudah katakan. Kemudian ada career center yang saya jelaskan itu ya. Jadi tinggal mahasiswanya yang rajin ya. Iya. Yang mengakses ini. Mengakses benar, karena semuanya sebenarnya udah ada. Cuma mereka harus cari-cari gitu ya. Jadi bisa masuk di Gunadarma ACID, bisa tahu nih saya harus nyari apa ya tentang perusahaan, larinya ke sini. Saya cari apa ya tentang BAK misalnya, saya harus ke sini.
Jadi semua kanalnya sudah disiapin sebenarnya. Sudah ya? disiapkan, jadi mahasiswanya harus rajin cek-cek gitu. Iya. Jadi mau tahu info tentang apa sih di Gunadarma. Iya. Terus ada lagi yang lainnya? Kemudian juga ada pembekalan atau sertifikasi profesi. Jadi nanti kalau misalnya lulus, untuk yang sertifikasi profesi ini, begitu mereka lulus selain dapat ijazah, transkrip nilai, kemudian juga ada sertifikasi profesi itu. Nah ini penting banget nih untuk bekal mencari pekerjaan ya. Betul. Jadi nanti perusahaan tahu, oh ini orang benar-benar berprofesi di bidangnya. Iya, gitu betul. Ya. Kemudian juga ada media publikasi dan media komunikasinya, itu ada jurnal online, ada UJ Jurnal, ada UJ News, UJ TV, terus ada juga UJ Radio, dan pastinya lokasi kampus yang tadi saya sudah katakan menyebar di Jabodetabek ya. Nah, gampang banget ya, tinggal dicek saja lokasi kampusnya yang terdekat, yang gampang dengan Anda, atau mau di mana gitu ya misalnya. Iya. Bisa saja mungkin yang dari Jawa Timur atau dari mana, ada saudaranya yang di Bekasi ternyata ada kampus Kalimalang gitu ya. Iya, betul. Yang bisa dekat dengan saudaranya dan sebagainya. Nah, info lanjutnya bisa disampaikan kembali Bu untuk tentang pendaftaran ini, kemana saja bisa menghubungi dan bagaimana, silakan. Oke, untuk adik-adik yang mau mendaftar di Gunadarma ada call centernya, bisa di telepon di 1-500-158. Kemudian juga bisa ada fasilitas online live chat dari teman-teman technical support di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Kemudian kalau yang khusus untuk fakultas kedokteran ini ada khususnya, itu ada. Beda ya? Iya, itu ada di kedokteran.gunadarma.ac.id. Kemudian juga ada nomor teleponnya untuk yang khusus kedokteran ya, karena teman-teman yang memang menghandle kedokteran itu ada di 0877 88119993 atau di 0877 88119996. Oke. Lengkap sekali ya. Tapi ini ada sebelum kita akhiri nih Bu, saya juga ada sedikit mengulas mengenai ini. Ada pertanyaan, apakah ada keringanan biaya kuliah, misalnya potongan dan sebagainya? Ya, ini biasanya klasik ditanyakan oleh mahasiswa baru kan? Iya. Calon mahasiswa baru maksudnya. Gimana Bu? Itu ada potongan, jadi istilahnya kalau di kita ada beasiswa ya, itu potongan. Dan besarnya potongan itu berbeda-beda untuk tiap siswa, tergantung grade yang mereka dapatkan. Grade di Gunadarma itu ada 3, ada grade AA, grade A, dan grade B. Dan masing-masing itu beda. Jadi yang paling tinggi itu grade AA ya. Jadi kalau nilai rapotnya bagus, masuk di grade AA, potongannya akan lebih besar dibandingkan yang grade A dan grade B. Jadi nanti setelah data nilainya masuk, nanti akan kelihatan grade-nya ya. Iya, betul. Nah, itu mungkin ada beberapa grade yang memang masuk ke dalam program ini. Iya. Potongan biaya kuliah ini ya, keringanan maksudnya, keringanan biaya kuliah. Mudah-mudahan masuk ya, silakan. Hanya segera daftar dan upload saja, atau langsung pendaftaran online saja. Bisa buka di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Mudah sekali ya, dan sekarang masih terbuka pendaftarannya sampai sekarang Bu. Ada hal lain terakhir sebelum kita tutup Bu, yang mau disampaikan? Ya, untuk adik-adik yang masih bingung untuk melanjutkan perkuliahan di mana, mungkin bisa buka-buka, cek-cek, baca-baca di webnya Gunadarma di gunadarma.ac.id. Jadi bisa cari-cari informasi jurusan apa saja mungkin yang bisa sesuai dengan minatnya mereka, sesuai dengan nilainya mereka, sesuai dengan bakatnya mereka. Dan kalau mereka menemukan di Gunadarma, sudah saya jelaskan banyak sekali keunggulan di Gunadarma yang bisa mereka dapatkan pada saat mereka menjadi mahasiswa maupun mereka lulus ya. Lulus pun masih ada bantuan dari Gunadarma untuk memfasilitasi mencari pekerjaan. Jadi kalian bisa mendaftarkan di Gunadarma. Terima kasih Bu Reni sudah hadir di studio saat ini. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk yang tentunya calon mahasiswa dan juga yang akan mendaftar ke Gunadarma. Ya, terima kasih. Terima kasih dan salam sehat. Demikian sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, bincang-bincang kita di Info Gunadarma bersama narasumber Dr. Reni Dia Kusumawati, SE MMSI, Staf Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Terima kasih dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.
Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.